الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah pencipta semesta alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Kemudian hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, juga mustami radio-radio yang turut menyiarkan secara langsung ceramah di Masjid Raya Baitur Rahman. Istimewa kepada tamu-tamu kami yang datang dari luar kota, mungkin ada dari Semenanjung Malaysia, dari Pulau Jawa, Sumatera dan sebagainya. Berhubung ini bulan Maulid, kita masih teringat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemilik akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh pada dirimu Muhammad terdapat akhlak yang agung. Beliau dipuji oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4 itu. Kemudian ada hadis beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak dari yang buruk kepada akhlak yang mulia. Inilah sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik beliau sebelum menjadi rasul maupun setelah jadi rasul, terdapat akhlak-akhlak yang sangat luar biasa yang oleh manusia lain tidak mampu melakukannya, tetapi beliau mampu. Waktu beliau masih muda, belum jadi rasul, usia 15 tahun, 16 tahun sampai 25 tahun, sampai 35 tahun, beliau sudah digelar oleh kaumnya, orang-orang Quraisy di Mekah itu dengan gelar yang sangat luar biasa. Al-Amin, artinya yang jujur. Jadi sangat langka orang jujur di Mekah waktu itu. Tetapi beliau diberi gelar oleh kaumnya, oleh bangsa Quraisy, Al-Amin. Kalau beliau datang, itu sudah datang Al-Amin, yang jujur, yang tidak pernah berdusta, tidak pernah menyalahi janji, tidak pernah berkhianat, dan lain-lain makna jujur itu. Kemudian Aisyah membuktikan ketika Muhammad berusia 25 tahun, beliau meminjamkan barang-barang dari Khadijah, membawa ke negeri Syam. Jadi Khadijah bukan hanya memberi modal kepada Muhammad, kepada orang-orang lain juga diberikan dengan jumlah yang sama. Tetapi yang lain hanya membawa sedikit untung. Barangnya sama. Jadi Muhammad justru membawa untung yang sangat besar. Kenapa? Karena Muhammad itu jujur. Berapa dapat dibawa, ini hasilnya. Setelah dihitung sangat banyak keuntungan. Artinya kebanyakan pedagang-pedagang lain tidak jujur, dibilang selalu rugi.
atau sedikit saja untung. Dan ini sering terjadi dalam masyarakat kita di Aceh ini. Misalnya, ya mudah-mudahan tidak sama kita, orang lain. Misalnya di Aceh ini ada datang seseorang, Bapak beli L301 untuk Bapak sekian-sekian tiap hari. Akhirnya orang kaya itu kasihan sama dia, dibeli L300. Apa yang terjadi? Selalu rusak, tidak untung. Tapi dicoba yang jujur, ternyata banyak untungnya. Jadi ada dua tipe manusia di sini. Ada juga kadang-kadang ya, datang orang, Bapak beli anak lembu satu, saya pelihara, nanti 2 tahun, 3 tahun, kita jual di hari megang. Orang kaya membantu. Tapi kemudian orang tidak jujur menjual diam-diam. Ketika ditanya oleh, kapan kita menjual lembu kita? Aduh Pak, sudah 2 bulan mati. Tidak saya laporkan. Ada orang seperti itu tidak jujur. Jadi Muhammad itu sangat jujur. Maka Khadijah pun jatuh hati. Diajak berumah tangga. Dan terjadilah perkawinan. Perkawinan yang pertama bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah berusia 40 tahun, Muhammad 25 tahun. Ini menurut kita ahli sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi menurut Syiah, Rasulullah berusia 25 tahun, Khadijah cuma berusia 28 tahun. 28 tahun. Nah, itu tidak benar. Yang benar menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab Khadijah sudah janda 2 kali. Dan sudah ada anaknya 3. Dengan suami pertama 2, dengan suami kedua 1. Jadi Rasulullah punya anak tiri 3. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita berpihak kepada pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti orang Syiah menganggap Abu Talib itu seorang mukmin penghuni surga. Bagi kita orang Ahlussunnah wal Jamaah menganggap Abu Talib itu tidak masuk Islam. Jadi ya keyakinan kita Abu Talib itu tidak masuk Islam. Karena ada hadis yang kuat ya. Abu Talib, biarlah aku mati bersama agama ayahku. Muhammad sudah mengingatkan, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah supaya aku menjadi saksi antara engkau dan Allah di hari akhirat. Tapi Abu Talib menjawab, biarlah aku mati bersama agama ayahku. Ini Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi hadis betul-betul kuat. Tetapi orang Syiah menolak hadis itu. Orang Syiah menolak hadis-hadis dari Bukhari dan Muslim. Menurut mereka Abu Talib itu mukmin, penghuni surga di hari akhirat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Jujur selanjutnya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, jadi Rasulullah menitip barang-barang pinjaman kepada adik sepupunya, sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Ini kembalikan, lengkap dengan catatan. Kalau Rasulullah tidak jujur, beliau tidak perlu mengembalikan barang-barang musuh itu. Nah, tapi karena Rasulullah jujur, tidak mau
rezeki orang lain, dikembalikan semuanya. Dan itu dilaksanakan oleh Sayyidina Ali. Kemudian dalam hal akhlak yang baik itu luar biasa. Coba bayangkan ketika beliau hijrah ke Taif, beliau dilemparkan berdarah, lututnya berdarah, ya, wajahnya bengkak, dilemparkan oleh orang di Taif. Datang malaikat penjaga gunung bersama Jibril. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin aku angkat gunung air ini? Nama gunung itu air, bukan gunung Uhud. Gunung Uhud di Madinah. Aku angkat gunung air ini ke atas mereka semua, mereka akan mati. Tapi apa jawab Rasulullah? Wahai Jibril, wahai malaikat penjaga gunung, jangan. Aku diutus bukan untuk membunuh manusia, tapi untuk mengajak manusia ke jalan Allah. Siapa tahu di dalam sulbi mereka nanti akan lahir orang-orang beriman. Dan sangat terbukti di tahun ke-89 Hijriah, semua penduduk Taif itu masuk Islam berbondong-bondong. Sampai sekarang 100% Islam. Tapi kalau Rasulullah emosional, Rasulullah benci kepada mereka, jadi sudah diangkat gunung oleh malaikat untuk menghabisi bangsa Taif itu. Ini adalah kebaikan seorang Rasul, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Dan yang paling kita kagumi adalah ini sudah hijrah ke Madinah. Ada seorang Yahudi yang namanya Zaid bin Sana. Yahudi ini, dia pernah meminjam uang kepada Rasulullah. Jadi di sini kita lihat Rasulullah ini tidak eksklusif, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang bodoh terhadap Rasulullah. Rasulullah berteman dengan orang kafir. Waktu itu Zaid ini masih kafir. Tapi terjadi persahabatan dagang pinjam meminjam. Jadi Zaid meminjamkan uang kepada Rasulullah. Tapi Zaid ini ahli kitab, dia sudah tahu apakah itu nabi atau bukan. Sudah 90% keyakinan Zaid itu nabi, apalagi temannya Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Ini nabi, tapi saya buktikan dulu. Kalau dia emosi tidak memaafkan aku, dia bukan nabi. Ini saya buktikan sekarang ini. Apalagi dia belum bayar utang saya. Dia datang, Muhammad, dipegang di baju sal Muhammad. Engkau bangsa yang melambat-lambatkan bayar utang. Bayar utangku. Sayyidina Ali hampir membunuhnya. Tapi kata Rasulullah, wahai Ali, jangan. Suruh dia membayar utang secara baik-baik, menagih utang secara baik-baik. Kemudian datang Umar bin Khattab, mau ditampar juga, wahai Umar, jangan. Suruh dia menagih utang secara baik-baik. Dan engkau usahakan membayar utangnya. Dan tambah sedikit. Zaid membuktikan bahwa dia itu seorang Rasulullah terakhir dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini diceritakan dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, juga dalam sejarah-sejarah Islam.
Dan bukan sendiri, ada 6 Yahudi lain masuk Islam hari itu. Ini akhlak Rasulullah. Seorang presiden Rasulullah itu, seorang raja kan, jadi kepala negara. Datang orang Yahudi menghinanya. Kalau kita sekolahkan dia, kan gitu. Dalam tanda kutip, sekolahkan dia. Artinya bunuh mati dia. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah memaafkannya. Selanjutnya dalam sebuah perang, ada seorang musyrikin yang namanya Da'asur. Jadi di wilayah itu, jadi banyak pohon kayu di Badar ini. Banyak pohon kayu. Jadi Rasulullah sudah lelah berperang, beliau tidur di bawah pohon kayu itu di semak-semak. Beliau pedangnya itu digantung di cabang pohon tuh. Rasulullah tidur di bawah itu dan tidur betul. Tapi Rasulullah tidur itu yang tertidur matanya. Ini hadis juga. Dia tidak tidur, hatinya terus berzikir. Itu Rasulullah beda dengan kita. Dan Rasulullah tidak pernah bermimpi dari setan. Kalau mimpinya wahyu. Jadi Rasulullah tidur lelah. Jadi Da'sur itu kafir itu mengindap-ngindap. Sampailah di situ. Dia ambil pedang Rasulullah. Lalu berteriak dia, Muhammad. Terkejut Rasulullah. Siapa yang bisa melepaskan engkau dari pedang ini? Apa kata Muhammad? Allah. Allah. Cuma satu kali Rasulullah menyebutkan. Ada riwayat lain menyebutnya La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Bergetar dan jatuh si Da'sur ini. Pedang-pedangnya terlepas. Pedangnya diambil oleh Rasulullah. Sekarang wahai kafir, wahai musuh, siapa yang bisa melepaskan engkau dari pedang ini? Rasulullah balik bertanya, engkau wahai Muhammad, engkau yang bisa melepaskan. Dia menjawab dalam keadaan bergetar. Kalau begitu pulanglah engkau. Jadi Da'sur itu pergi. Tapi kira-kira beberapa meter dia balik. Muhammad, engkau Rasulullah. Aku masuk Islam. Nah, ini akhlak Rasulullah yang paling agung. Kalau saya pribadi kurang ajar kamu, pasti saya bunuh orang itu. Bapak bagaimana? Jadi itu akhlak Rasulullah, memaafkan, memaafkan orang, bukan dendam dan membunuh orang. Kalau kita punya niat memaafkan manusia dalam keadaan genting, orang memaafkan kita. Ini banyak bapak-bapak, ibu-ibu sudah buktikan. Dan saya juga sudah buktikan. Mobil saya pernah menabrak seseorang di Lamrung. Lamrung itu banyak orang takut. Dan saya juga sudah takut sekali. Tetapi seseorang membantu saya. Nama orang itu Bang Hasan, pemilik warung Bu Hasan. Tenang Ustaz, ini kampung saya, kata beliau. Saya sudah takut. Tadi orang sudah tergeletak di jalan. Saya disuruh berdiri di depan beliau. Datang orang-orang Langreng,
Pak Hasan menyebut begini. Nah ini sudah saya ceritakan sama Pak Imam Besar. Kenapa Pak Hasan itu kurang mengenal saya. Beliau hanya mengenal saya. Ini guru kita, Imam Masjid Raya Baitur Rahman, Ustaz Amir Hamzah. Padahal saya bukan imam. Jadi demi selamat kita diam aja. Setiap orang datang anak-anak muda, ini guru kita Imam Masjid Raya. Padahal saya bukan imam. Semua orang Lamreng itu, pemuda-pemudanya itu, Melasah Papua itu, menghormati saya, memaafkan saya, anak-anak dari, karena besok almarhum dia, besok meninggal dunia. Anak-anak itu menjadi saudara saya sekarang. Kami bersaudara. Katanya ayahnya sudah sudah ajal. Nggak marah sama saya. Dan di depan mayat besok saya juga yang pidato ceramah. Orang memaafkan kita. Kalau kita punya niat memaafkan orang lain. Tetapi kalau dalam hati kita masing-masing ingin membunuh orang lain, ingin menganiaya orang lain, ketika musibah ke atas kita, orang tidak akan memaafkan kita. Ini betul seperti saya ceritakan, dan mungkin tengku-tengku bapak-bapak di sini juga sudah pernah pengalaman seperti itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah junjungan kita Daksur, begitu luar biasa. Junjungan kita Rasulullah, Daksur masuk Islam karena akhlaknya yang agung. Dan sangat banyak peristiwa-peristiwa lain dalam sejarah tentang akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umatnya dianjurkan untuk mengikuti jejak Rasulullah, akhlak Rasulullah. Dalam bahasa harus santun. Tapi saya belum benar juga. Saya masih emosional, masih keras ceramah-ceramah saya. Mungkin karena saya anak pergunungan. Orang Aceh asli Bangai, jadi bahasa kerja. Dah hanya dapat haloli. Hanya dapat haloli jikrah roh. Tapi kita carilah kalimat-kalimat yang lemah lembut. Dan karena Rasulullah itu lemah lembut, maka orang tertarik masuk Islam. Masuk Islam, tidak dendam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, di mana cerita-cerita ini semua ada di dalam Fiqhus Sirah oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Kitab terjemahannya saya tidak dapatkan di Aceh. Dulu saya beli di toko Mas Agung di Jakarta, Gunung Agung, toko Gunung Agung. Kalau ada di Aceh, perlu bapak-bapak miliki. Rasulullah duduk, sahabat-sahabat duduk di dalam Masjid Nabawi. Ya. Tiba-tiba datang Rasulullah, semua bangun. Jangan bangun, duduk saja. Duduk. Jangan engkau jadikan aku seperti Isa yang dijadikan oleh orang-orang Nasrani. Duduk, jangan bangun. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kamu. Cuma aku diberi wahyu. Coba kalau saya ini pimpinan pesantren terkenal saya ini. Pesantren apa? TPQ Plus. Masjid Raya. Kan pesantren juga tuh. Pesantren kan? Setiap tahun beratus-ratus anak-anak Banda Aceh saya wisudakan. Sudah mampu membaca Al-Quran. Tajwid lagi. Dan usia TPQ Plus itu sudah 23 tahun. Lihat.
Cuma lo nak pegang minta trolon guru-guru hai tem bedah bengeh ko. Anak katuri tengkuci lo nak. Bengeh lo ke. Bengeh lo ke guru-guru DPK Plus. Merasa bengeh lo nak ada hormat lo. Arti di balon mandang setan lo. Galak keraya. Rasulullah wate dija. Wate Rasulullah bija di bedah sahabat guyu dua. Ida yang mayahana dihormat di bedah. Dicium jaro Allah bengeh deh. Nyakina beda kedanya ngan Rasulullah. Saharuji kedanya bejit lagi akhlak Rasulullah. Begalak peraih-raih do. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.